Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi hari ini kita akan menjelaskan tentang apa sih software itu. Nah, sebelum lanjut, perkenalkan nama kelompok kami yang terdiri dari Ayu Diadwi dari absen 08, Mirna Sonya dari absen 22, Areta Nibras dari absen 4, dan Eka Rahmawati dari absen 12. Nah, kita lanjut ke materi aja yuk. Apa itu software? Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Anda bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram atau orang yang ahli akan bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat tersebut dikompilasikan memakai aplikasi kompiler agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware atau perangkat keras. Yang dimaksud hardware atau perangkat keras di sini adalah personal computer atau komputer. Saja fungsi software. 1. Berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. 2. Software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. 3. Software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. 4. Software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerima dengan baik. 5. Selain itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat Anda gunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. 6. Memproses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. 7. Sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. 8. Mengidentifikasi suatu program yang ada di dalam komputer. 9. Menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. 10. Penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis dari software. 1. Firmware. Firmware adalah perangkat lunak yang hanya bisa dibaca. Pengguna memiliki level kontrol yang rendah dalam firmware. Firmware umumnya berada dalam setiap aplikasi perangkat lunak dan sistem operasi sebagai jalur hubung aplikasi dengan perangkat keras. Yang kedua, perangkat gratis. Freeware adalah jenis aplikasi yang disediakan secara gratis oleh developernya. Artinya untuk menggunakan perangkat lunak tersebut, pengguna tidak perlu melakukan pembelian secara khusus. Namun, pada umumnya freeware memiliki fitur terbatas. Nah, yang ketiga, sumber terbuka. Open source adalah jenis perangkat lunak gratis. Tidak hanya gratis, namun aplikasi lunak open source juga memiliki akses atas sumber kode pemrogramannya. Software open source yang dikembangkan oleh banyak developer. Setiap pengembangan mampu mengubah hingga menyebarluaskan perangkat lunak tersebut. Salah satu tujuan yang dikembangkan software open source adalah menyediakan software terbaik dengan segala fiturnya sesuai dengan kebutuhan banyak user. Tidak hanya itu, aksesnya yang gratis juga dapat digunakan oleh pengguna tanpa ketentuan tertentu. Yang menggunakan penggunaan perangkat lunak open source memiliki kemungkinan besar untuk terus berkembang sesuai dengan keinginan para pemakainya. Nah, ini dia ciri-ciri software. 1. Perangkat penunjang hardware. Software bertanggung jawab untuk mengelola perangkat keras atau hardware pada komputer. Dengan begitu, komputer bisa bekerja dengan baik tergantung pada apa yang perlu dibutuhkan dan dilakukan. 2.
bersifat source, freeware, shareware, atau komersial. Ciri-ciri software berikutnya adalah software dapat digunakan oleh siapa saja secara gratis, tetapi developer atau programmer pada dasarnya memiliki ketentuan tertentu yang biasanya disertakan saat penggunaan ingin mengunduh software tersebut. 3. Butuh file installer untuk menginstalnya. Untuk menggunakan software dan mengoperasikannya, kamu membutuhkan file installer untuk menginstal software pada komputer. Barulah setelah itu kamu bisa menggunakannya sesuai kebutuhan. 4. Mudah terserang virus komputer. Software adalah perangkat lunak yang memiliki ciri-ciri mudah terserang virus, baik dari situs sumber kamu mendownload atau dari virus yang telah ditanamkan. Untuk mencegah hal buruk terjadi di perangkatmu, ada baiknya untuk menginstal antivirus yang terpercaya, sehingga komputer dan laptop akan lebih aman. Nah, ini dia contoh-contoh software. 1. Software system. Perangkat lunak ini berperan sebagai sistem operasi komputer. Contohnya seperti Windows, Linux, dan Mac. 2. Software browser. Sesuai namanya, software ini memiliki fungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan berbagai informasi secara online. Beberapa di antaranya adalah Chrome, Opera Mini, Mozilla Firefox, dan Internet Explorer. 3. Microsoft Office. Software ini sangat berguna untuk mempermudah atau meningkatkan efisiensi berbagai pekerjaan kantor, seperti perangkat lunak pengolah kata, pengolah angka atau akuntansi, media presentasi, dan lain-lain. Contohnya seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Outlook, dan PowerPoint. 4. Paint software. Software yang digunakan untuk mengolah gambar atau desain. Mulai dari proses membuat suatu gambar hingga editing desain dapat dilakukan dengan beberapa perangkat lunak ini, yaitu Adobe Photoshop, Corel Draw, dan Paint. 5. Software antivirus. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mencegah masuknya serangan virus-virus yang dapat merusak sistem ke dalam komputer. Antivirus berperan penting untuk mencegah komputer dari serangan virus yang mungkin masuk pada saat kamu download file online atau dari USB yang tersambung ke komputer. Contoh software antivirus ada Smadaf, AVG, Norton, dan masih banyak lagi. Cukup sekian penjelasan dari kita. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Ikan hiu makan tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.